Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita masih tentang integral, khususnya teknik-teknik pengintegralan, cara-cara mengintegralkan fungsi. Jadi kita sudah bahas kemarin bagaimana mengintegralkan fungsi dengan cara biasa. Kalau kita tahu turunannya, dapat integralnya kan langsung. Kemudian kita menggunakan tabel integral dasar standar, mudah. Kemudian kalau dia tidak bentuknya standar, kita ubah sedikit secara aljabar menjadi bentuk standar. Lalu kita juga sudah bahas bagaimana menggunakan teknik lain yang namanya metode substitusi. Ini populer, yaitu mengganti variabel yang kelihatannya lebih ruwet menjadi lebih sederhana sehingga integralnya bisa diselesaikan dengan cara standar lagi. Sesudah itu kita juga telah bahas bagaimana mengintegralkan fungsi trigonometri, tapi dengan memanfaatkan identitas-identitas trigonometri. Nah, yang trigonometri ini nanti ada lagi integral substitusi trigonometri yang lain yang secara khusus. Nanti ada dalam video yang lain. Nah, kali ini kita bahas integral parsial dan integral fungsi rasional. Dua tema ini ya kita bahas dalam pembahasan kali ini. So, dalam bahasa Inggris, integral parsial itu disebut integration by part. Nah, acuan utama dalam pembahasan kita ini mengambil dari buku Calculus Early Transcendental karangan James Stewart edisi ke-8. Bukunya ini ya. Kita mulai. Nah, ini bacaan dulu ya. So, jadi, setiap turunan memiliki aturan integral yang saling terkait. Sebagai misal, metode substitusi itu dalam integral itu terkait dalam turunan yang namanya aturan rantai. Jadi metode substitusi itu di turunannya dalam integral hubungannya dengan aturan rantai. Nah, kemudian, aturan yang berkaitan dengan turunan yaitu U kali V, aturan perkalian atau the product rule dalam turunan, itu nanti dalam integral berhubungan dengan teknik integral yang namanya integral parsial atau integration by part. Nah, seperti apa itu? Nah, di buku James Stewart ini, Calculus Early Transcendental ini dikatakan apa? The product rules, aturan perkalian dalam turunan, menyatakan bahwa jika F dan G adalah fungsi yang punya turunan, differentiable, turunannya ada. Maka turunan dari F kali G, yaitu F G aksen ditambah G F aksen. Kita kadang-kadang lebih populer pakai U kali V, gitu kan? Maka turunan dari U kali V, jadi kalau Fx itu adalah U, Gx itu adalah V, maka UV aksen plus U aksen V, atau VU aksen plus UV aksen, bebas itu ya. Nah, jadi in the notation for indefinite integral, this equation become. Jadi kalau dalam notasi integral tak tentu, maka ini akan berubah menjadi yang di bawah, kayak begini. Ini kalau Bapak copy, saya tuliskan pelan-pelan sini ya. Nah, ini dia. Ini kan mungkin seperti ini. Kan tahu, sama seperti U kali V. Nah, dia bisa berubah menjadi ini. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Sebentar kita terangkan. Jadi, nah ini turunan. Jadi kalau kita cerita integral parsial berhubungan dengan aturan perkalian di dalam turunan. Nah ini dia. Sini jadinya. Kok begitu? Nah ini gimana ini? Coba. Kita boleh atur nggak ini? Kalau kita kalikan kedua ruas kiri kanan dengan dx, maka ini jadi tinggal apa? Nih, kalikan dx sebelum larinya ke sini, dia jadinya apa? Dia akan menjadi di sini d dari fx, ini fungsi f dikali gx sama dengan
fx kali g aksen x, anggap aja u aksen v ya, ditambah gx dikali f aksen x kurung kali apa? Kan kali ini. Ini kalau dikali dx kan jadi tinggal ini, betul kan? Maka tinggal ini. Nah, kemudian sesudah kita dapat ini, semua ini kalian integralkan. Ini berikutnya, integralkan kedua ruas. Paham? Ruas kiri, ruas kanan ya. Ya. Jadi seperti itu yang bawah, ngerti? Jadi ketika integralkan kok jadi begini. Ya, mari kita integralkan, letak sini aja dulu tulisannya. Nah, ini kalau diintegralkan, ini integral dari D fx gx, nah, sama dengan integral dari fx g aksen x ditambah gx f aksen x dx. Nah, integral dan turunan sama keadaannya seperti ada akar, ini akar x, lalu dikuadratin, itu lebih kurang kayak begitu dia. Saling meniadakan, ngerti nggak? Ya kan? Integral tuh naik satu tingkat, turunan turun satu tingkat. Kayak kita kalau turun tangga satu tingkat tuh turunan per satu, naik satu tingkat integral kan. Kalau di pangkatnya juga turun satu dan naik satu, tambah satu atau kurang satu, kan itu kan? Nah, ini jadi habis nggak ini? Seolah kalau kita boleh melakukan analogi seperti akar dan pangkat dua, maka tinggal apa di sini? Sama dengan integral ini. Ini kan bisa dibuat integral fx kali g aksen x ditambah integral kali f aksen x. Nah, sifat integral itu bisa dipecah, kan? Ini yang integral pertama, integral kedua bisa dibuat jadi dua buah integral, kan itu kan? Nah, seperti itu. Maka kita tengok seperti ini. Kalau di buku ini tetap ya dia jaga seperti itu. Mari kita tengok lagi berikutnya, katanya apa? Atau, nah ini kan bisa dibuat seperti ini. Atau jadi gini, seperti ditulis tadi. Nah, ini kan tulisan tangannya nih. Jadi yang bawah. Oke, penulisannya bisa jadi seperti ini juga. Kan kayak tadi, yang Bapak tulis tadi, ya kan? Nah, ada. Lalu, daripada we can rearrange this, maka ini bisa kita susun, kata James Stewart. Ini we can rearrange this, disusun ulang. Nah, ini ceritanya. Atur ulang, susun, tulis ulang. Kan itu kan? Tulis ulang. Menjadi ini. Paham? Jadi integral ini kayak pindah ruas, ngerti nggak? Seperti bagian ini pindah kanan dulu nggak? Ngerti? Jadi ini tetap di kiri. Ini dia ke sini, ngerti? Paham? Ini A tambah B sama C, A sama dengan C kurang B, kan itu kan? Nah, aturan aljabarnya pindah-pindah ruas. Jadi mengapa ini jadi ini, yang ini pindah ke sini, makanya di sini jadi kurang. Sudah. Daripada kayak begini, kadang-kadang kan agak lama ini, agak payah kan. Nah, ini formula inilah yang dinamakan dengan integral parsil. Integral parsil. Oke, tapi ini belum begitu nyaman karena cara penulisannya. Sekarang kita misalkan kalau U itu adalah fx dan V adalah gx, ya gitu ya. U adalah fx, V adalah gx. Nah, sekarang ini notasi ini tidak begitu enak, ya, masih belum gitu mana. Sekarang misal kita anggap U-nya itu apa? Fx, V-nya gx. Oke.
P-nya GX. Kemudian sini turunan, dan the differential are turunannya ya. Jadi kalau begitu, U itu kalau kita turunkan U, turunan U kalau didiferensialkan DU. Mungkin di sini ditambah diferensialkan. Oke, dari sini ke sini kita div maksudnya diferensialkan. Jadi turunan U, diferensial U, DU. Ini apa? Turunannya ya, F aksen X, DX. So, V-nya hijau itu juga kita diferensialkan, sama. Jadi, dV sama dengan, udah. Kita sekarang tengok yang di atas. Mari kita kembalikan. Ngapain kita buat seperti ini? Kita lihat. Adakah di sini G aksen X dx? Ya kan? Di sini mana G aksen X dx? Jadi kita ganti dengan dV. Apakah ada F aksen X dx? Dan di sini diganti DU. Ngerti? Nah, jadi integral dalam kotak ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. Sekarang Bapak apakan ya. Jadi kalau ini tadi sini, kemudian sedikit lagi, naikkan saja, karena ini mau digunting. Kita punya gunting sini kan, snip. Nah kita gunting ini. Nah, kita pindahkan dalam slide baru supaya paham. Kan begini. Jadi, kalau kita sudah misalkan, katakanlah ini A, maka A bisa ditulis lebih ringkas. Ya kan? Sebagai, oke, mari Fx tadi apa? U. Ini dV. Sama dengan F kali G berarti U kali V dikurang V kali. Bentuk terakhir inilah yang sangat populer dipakai dalam pengintegralan dan dia dinamakan sebagai integral parsil. Ini bentuk terakhir. Bentuk yang paling populer, gitu kan? Nah, ini rumus integral parsil yang populer. Ya. Rumus integral parsil yang populer. Nah, seperti itu. Oke. Recording stopped. Pak Arif.
Recording in progress. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengaplikasikan integral parsil rumusnya ini ke dalam soal. Contohnya adalah X kali sin X dx. Nah, ini akan melibatkan bagaimana kita memilih mana U, mana DP. Ini kan yang penting kita tahu mana U, mana. Di sini pemilihan, jadi ini melibatkan pemilihan U dan DV yang tepat. Seperti ini. Dalam soal ini kita misalnya aja DU. Mungkin benar, mungkin enggak. Ya, enggak apa-apa. Misal U-nya apa? X, DV-nya sin X. Sin X. Nah, sekarang dari U, kita perlu apa nanti? DU. Maka turunkan. DU jadi dx. Turunan U kan 1, turunan X juga 1. 1 kali DU, 1 kali dx. Maka DU dx. Nah, kalau dv ini kan diferensial. Untuk mengeluarkan V-nya, integralkan. Apa? Supaya dapat V-nya, integralkan kedua ruas. Integral dv sama dengan integral. Nah, kan integral sin kan tahu kita. Min cos. Nah, ya, ini kan kayak habis gitu. V-nya adalah. Nah, jadi kita sudah dapat ini V. Ini DU, ini U, DV. Nah, sudah dapat itu, cobalah kita selesaikan. Mari kita lanjutkan. Ini kalau begitu kita coba ini. Nih. Ambil ya. Nah, ini. Oke. Jadi integral of X sin X dx. Menurut rumus tadi apa? Ini kan jadi UDV kan? Iya kan? Ini jadi harusnya kalau menurut parsil U kali V min. Nah itu. U-nya mana? Udah kita pilih tadi U-nya apa nih? U-nya X. Jadi X kali min cos. Salah kan? Kali min cos. Karena yang menjadi V ini dia. Dikurang V-nya. Nah, akan jadi V-nya. V-nya kan min cos. DV-nya, DU-nya adalah, ini kan DU, VDU, dx. Nah, kita sudah punya min X, cos X min kali min, plus. Maka integral cos apa? Sin kan? Nah, selesai. Ya, dapat kita. Sesudah ini kita coba X kali E pangkat X. Recording stopped.
Recording in progress. Nah, sekarang ini giliran kalian. Kalau tadi contohnya X, sin X pakai parsil, sekarang X, cos X juga pakai parsil, ikuti cara yang sama. Ya. Habis ini ada contoh-contoh lain lagi. Silakan. Recording stopped.
Recording in progress. Nah, apa jawabannya untuk integral X kali cos X tadi? Bapak akan melihat, memverifikasi jawaban itu dengan menggunakan aplikasi Wolfram Alpha. Nih. Oke, klik aja ini. Bapak klik ini. Integral. Mana integral nih? X dikali cos ya. Cos X. Udah gitu aja. Ya. Apa jawaban? Dengan integral parsil jawabannya, nah ini X kali sin X, betul? Tambah konstan. Sama ya? Oke, bagus. Nah, seperti itu. Recording stopped. Berikut. Ya, ini your turn-nya dibiarin aja. Sekarang berikut. Example lagi. Oke. Solve integral ln X dx. Ya. Nah, ini kita Recording in progress. sekarang kita masuk ke contoh lainnya. Bagaimana integral ln X dx. Nah, integral ln X dx, cobalah kita bawa ke dalam integral apa? UDV ya. UDV. Kalau pakai parsil kan UDV ya. Dia dianggap bentuk U kali DV. Dan U kali DV itu adalah U kali V dikurang. Lalu, mungkin nggak ini kita anggap ln X itu sebagai U? Ya? Jadi kita memilihnya. Ln X itu U, dx-nya sebenarnya apa? DV. Nah, berarti kita tulis saja U-nya ln X. Lalu DV sama dengan U itu kita turunkan. Jadi DU. Integral turunan ln X apa? 1/x kali. Kan itu kan? Kita udah belajar turunan ln kan 1/. Nah, untuk mendapatkan V, kita bukan div kan, tapi integralkan. Jadi, integral dv, kiri integral, ya integral dx. Kayak integral dan turunan tuh kayak habis tercoret gitu. Jadi, kita dapat V-nya. Jadi, so, the integral of ln X dx menggunakan rumus parsil ini adalah U kali V. U-nya tadi sudah dapat. Sudah dapat ya. U-nya ln X dikali V. V-nya X ya, ini ya. Ingat ya, X di sini tidak kena ln. Dikurang integral apa? V. V-nya X, DU-nya 1/x. Nah, akibat ini kita punya apa yang mau kita coret. Jadi kita bisa mencoret ini. Nih. Oke, jadi kita sudah punya dong ini. Jawabannya adalah X. Dan X dikurang integral dx. Jadi X dan X dikurang. Karena integral dx itu kan 1. Ini kalau nggak ada apa-apa berarti sini 1. 1 dx. Tapi ditulis dx saja. Dan hasilnya, ini. Nah, udah selesai itu. Jadi, dengan integral parsial seperti ini. Nanti pangkat X. Dan habis ini contoh lain lagi. Recording stopped.
Hah? Ya, kopi air lah. Enak, masih panas ya. Termos saya udah mau. Recording in progress. Yes. Another example. Contoh lagi. Seperti ini sekarang. Bagaimana integral dari X kali E pangkat. Ayo, silakan. Buat jadi berapa? Use integration by part. Ayo. Ini nggak bisa pakai substitusi biasa. Pakai ini apa? UDV ya. Coba kita anggap U-nya ini DP. Itu ya. Oke, mari kita tulis deh. U-nya X. DU-nya DX. Seperti tadi. DV-nya apa? E pangkat X. E pangkat X DX. Bukan E pangkat X saja. Kan sih kan? Sisanya semua. Kan DV itu.
Lalu diapakan? Integralkan jadi V integral E pangkat X dx. Apa itu V-nya? Tetap ya. Jadi yang menjadi V tetap. Yang jadi U ini, DU ini. Oke, dV udahlah. Nah, jadi kalau gitu, integral X, EX dx menurut parsil, ini itu kan? Nah, U-nya tadi, X, P-nya EX, dikurang V. V-nya EX, DU-nya EX. Nah, intinya nanti di sini, ini mudah nggak diselesaikan? Mudah. Karena kita sudah tahu kan ada rumus untuk menyelesaikan ini, rumus standar. Integral EX tetap E pangkat, dan ini selesai. Ya. Recording stopped. Ya, ya kan?
contoh lainnya ini. Nah, ini bagaimana? Tadi kan learn X saja ya. Oke. Tadi learn X tadi apa? Learn X kurang X kan? Nah, tadi example lagi, sebentar ya. Rekam lagi ya. Rekam lagi. Recording in progress. Nah, tadi kan begini. Bagaimana kalau ini? Nah, kita ingat ya. Ingat bahwa integral learn X dx tadi adalah X learn X dikurang X. Kan itu kan? Jadi coba gini. Kita coba integral parsil X learn X dx. Pakai apa? U dv. Perhatikan sekarang. Kalau kita menganggap X-nya itu U-nya, kan itu kan? Itu. Lalu tentu learn X dx dv, apa yang terjadi? Jadi ini adalah pemilihan U dan dv yang tidak tepat. Perhatikan, U-nya di X. Kalau U kan biasanya di div. Turunan U, DU. Lalu dv kita kan, nah, maka kan di in. Kan itu kan? Maka V-nya lah integral X dx. Kan ini kan? Betul nggak? Lalu V-nya akan menjadi apa? Nah, ini V-nya. Ini V, DU, U, dv. Nah, jadi kalau kita menggunakan pilihan yang itu, jadi kalau kita tetap memaksa diri pakai pilihan yang tadi, ya kan itu kan? Ini kan U V min apa? PDU. Maka konsekuensinya yang menjadi U tadi adalah X kan? Kemudian yang menjadi V, apa yang jadi V kita? X learn X kurang X, betul? Jadi harus begini. Kan itu, dikurang V. V kita tadi kan X learn X kurang X, kan ini V kan? Dikali DU. PDU kan? Nah, yang jadi DU apa? DX. Kira-kira apakah kita berjalan untuk membuat persoalan itu menjadi lebih mudah atau menjadi lebih susah? Di sini dengan substitusi yang salah ini makin susah, makin kompleks. Makin kompleks itu maksudnya makin rumit. Artinya apa? Artinya jangan teruskan. Berarti jangan, do not continue. Nah, ini kayaknya campur-campur ya. Jadi artinya do not continue. But apa? As the alternative, sebagai alternatifnya, change di apa? U and dv. Ya kan? Jadi kalian ubahlah change U and dv. Gimana kita meng-change yang mengubah? Nah, ini. Jadi tadi salah. Jika kita berjalan dan membuat dia menjadi lebih susah, enggak jawaban. Berarti jadi kalau gitu apa? Let's redo. Jadi kalau gitu apa? Redo. Ulangi lagi. Kalau kalian redo, jadi tadi gini, integral X learn X dx, ubahlah menjadi learn X kali apa? Ngerti sekarang? Coba tes. Nah,
Ini kita ubah menjadi U. Ini U, ini apa? PV. Konsekuensinya kalau U diturunkan jadi DU-nya apa? Lalu V-nya integral jadi V. Dah, gitu. Jadi kita renew, kita perbaharui lagi. Nih. Jadi kalau gitu, so the integralnya akan menjadi X. Dan X dx, kalau pakai U kali V dikurang PDU, U-nya mana? U-nya dan X. Dikali V. Gak apa-apa. Dikurang P. P-nya apa? DU-nya setengah. No, per X dx. Tengok. Jadi yang menjadi key points, yang menjadi kunci utama, bukan pada U kali V, tetapi pada VDU. Sesudah diselesaikan, bagian VDU-nya menjadi lebih susah atau lebih mudah? Sekarang lebih mudah nggak? Nah, this is apa easier. Berarti, jadi kalau gitu, kalian ada dalam jalan yang sudah benar menyelesaikannya. Jadi kalau gitu ini sama dengan setengah X square ln X dikurang, udah dicoret tadi, tinggal berapa nih? Ya, kan gampang ini, setengah X dx integralin aja. Setengah X square. Oke, ini jadi kan setengah X kuadrat. Dikali setengah jadi seperempat kan? Selesai. Ya, jadi ada kalanya integral parsial itu membawa kita jadi lebih susah pada tahap berikutnya, berarti cek lagi salah menentukan U dan DP. Jadi kalau berarti kembali lagi ke pangkal, ubah mana jadi U, mana jadi DP, dan nanti parsil, makanya bilang parsil, integral yang kanan itu parsilnya, bagiannya. Jadi itu yang membuat kalau udah lebih mudah berarti itulah dia. Oke ya, itu sudah selesai ini. Recording stopped. Sudah. Kayaknya kalau Bapak mau lanjutkan recordingnya ini sampai pada integral
Recording in progress. Ya. Sip. Nah, berikutnya kita berikan contoh integral X kali. Nah, ini termasuk jenis tipikal integral parsial yang diselesaikan dengan integral parsial. Coba kita tengok jawabannya. By integration by part. Integral parsial ya. Oh. Kita punya begini. Tengok ini. X kali second quadrant X dx. Ini kalau pakai parsial apa? U dv. Oke, kita set ini U. Ini dv. Kayaknya kita sudah bahas integral second quadrant itu kan tan, ya kan? Nah, jadi kalau kita mau memilih U dan dv yang tepat, kita tengok aja dv. Kalau dv itu kita integralkan jadi mudah, lebih kurang udah tepat lah itu, ngerti nggak? Tapi kalau di dv-nya diintegralkan jadi lebih susah, berarti salah gitu. Nah ini kita tengok. Kita buat ini U-nya ya. X, lalu kita ingat U-nya didiferensialkan. Turunan U, du, turunan X, dx. Lalu yang jadi dv kita adalah second quadrant X. Setelah itu kita integralkan. Karena integral dv kan itu kan. Second quadrant X, dx. Nah, integral dan turunan itu lebih kurang seperti ini. P-nya apa nih? Tan, ya. Dapat ya. P-nya tan X. U-nya ini, du-nya ini. Jadi kalau begitu, kita akan punya integral X kali second quadrant X dx. Rumusnya tadi apa? U kali V. U-nya tulis X dikurang V kali du. P-nya tan X ya. Integral. du. Nah, pertanyaannya muncul, di integral part ini, integral bagian ini, apakah integral tan itu susah? Kayaknya enggak. Pakai substitusi biasa bisa. Nah, kita bagian ini ya. Jadi ini sekarang X tan X di ini nih jadinya. Ini sama dengan itu. Tan itu apa? Nah, kan tidak ada rumusnya. Jadi ini pakailah yang bawah. Use substitution. Jadi by apa? Substitution aja. Jadi kita misalkan aja cos X itu sama dengan M atau U. Lalu kita apakan? Diferensialkan kan? Turunan cos apa? Min. Nah. Min sin X kali dx. Turunan M kan 1 kali dm. Jadi lalu dx-nya apa? Ya, kita lingkari ini by substitution kita tadi. Ini kan tetap dia menjadi X tan X dikurang. Nah, ini sin X ini jadi dx-nya jadi. Nah, dengan substitusi kita coret. Min-nya kan ini, min dengan min jadi apa? Plus X tan X plus ini jadi apa? Ini mengingatkan kalian kepada integral apa? Ini kan ada rumus seper X. Nah, kan ini kan? Jadi ini akan menjadi X tan X ditambah ln M. Jadi kalau gitu X tan X tambah ln kasih mutlak. Karena logaritma harus positif. Cos bisa negatif nilainya. Cos bisa negatif, bisa positif, bisa 0. Untuk menghindari 0 dan negatif, mutlakin.
supaya learn-nya tetap terdefinisi. Satu lagi tambah C. Udah selesai. Oke, ini bagian ini siap. Recording stopped. Nah,
Recording in progress. Nah, dengar. Ini sekarang adalah integral parsil dengan menggunakan cara tabular. Jadi begini. Jadi kalau ada integral, any integral, sembarang integral of the form yang bentuknya kayak begini, katakanlah fx kali gx dx yang bentuk seperti ini, jadi di sini di mana fx can be differentiated, bisa diturunkan. Ya, until 0. Jadi 0 dia, ngerti nggak? Turunannya berkali-kali, can be differentiated many times, berkali-kali, ya. Until 0. Itu sifat fx-nya. Kemudian, gx-nya can be integrated. Bisa diintegralkan, ya, again and again easily, ya. Jadi, ya, berulang-ulang. Apa? Denganmu. Nah, itu sifatnya. Jadi kalau f bisa diturunkan berkali-kali, turun 1 berulang, turun 2, turun ketiga sampai jadi 0, dan gx bisa diintegralkan berkali-kali dengan mudah, maka ini adalah integral parsial yang bisa diselesaikan dengan cara tabular. Maka ini, dan ini fx gx is the integration by part. Dia adalah integral parsial, ya, which can be, yang dapat di solve, ya, dengan mudah with the tabular method. Jadi metodenya kita pakai tabel aja. With the tabular method. Seperti apa metode tabular itu? Cara tabular itu, cara tabel seperti ini. Example-nya gini. Example, ya. Biasanya kalau sudah example, jadi mudah persoalan itu. Nah, gini. Nih. X pangkat 3 dikali cos X dx. Berapa? Sekarang apakah ini F kan? Lalu satu lagi ini G. Ya kan? Bukan UDV kita buat. Jadi di sini kita boleh katakan Fx-nya apa? Gx-nya cos. Apakah cos bisa diintegralkan berkali-kali dengan mudah? Iya. Integral cos apa? Sin. Integral sin diintegralkan lagi jadi cos lagi. Min cos. Nanti diintegral lagi jadi sin cos, bolak-balik gitu aja. Nah, jadi gini, kalian buat draw up a table aja. Gambarkan table. Jadi sekarang kalian draw up a table. Jadi inilah dia tipikal dari integral parsial. Jadi di sini draw up a table. Tabelnya seperti ini. Tulis di sini F. F-nya kita apakan? Ingat ya, F-nya kita div ya. Buat tabel gini. Ini. F-nya kalian div. Lalu di sini G-nya kalian apakan? Kalian in. In integral ya. Nah, gitu maksudnya.
Singkat aja. Nah, di sini tulislah X pangkat 3. Turunannya berapa? Turunannya lagi 6. Hampir tidak ada ruang lagi. Tidak apa-apa. Habis ruang aja. Nah, di sini buat apa? Apa tadi GX-nya? Cos. Integralkan. Integral cos apa? Sin. Sin lagi diintegralkan. Integral cos jadi sin, min sin. Nah, ini cos ya. Integral sin jadi min cos. Jadi ini cosinus. Nah, sekarang kalian hubungkan dengan panah. Hubungkan dengan arrow. Hubungkan suku pertama dengan suku kedua. Sudah. Join the second with the third terms. Join the third with the fourth. Suku ketiga dan suku keempat. Jadi satu dia. 0 ada nggak yang mau dihubungkan? Nggak bisa. Kan fx itu harus diturunkan hingga terakhir jadi 0. Kalau nggak jadi 0 nggak boleh. Syaratnya turunnya habis dia jadi 0. Lalu di sini kalian kasih tanda tambah kurang ya. Di sini tandanya positif. Start dari posisi harus positif. Di sini nanti bolak-balik. Kalikan. So multiply. Jadi terms suku-suku connected by apa? Arrow. And add them all. Lalu terakhir apa? Add. Tambahkan semuanya. And add them all. Kayaknya ini. Ngerti ya? And add them all. Jadi kalau gitu, ini akan menjadi gini. So, integral dari apa tadi soalnya? X pangkat 3 cos X dx sama dengan, kita tipiskan itu saja. Sama dengan apa? Kalikanlah X pangkat 3 dikali sin. Positif kan dia kan? Oke, 3X kuadrat dikali cos. Tapi ini kan min dikali min jadi plus lagi. Terus plus kali min jadi minus. Jadi min 6X sin X. Terakhir, min atau plus? Min. 6 dikali ya plus C. Nah, gitu. Nah, demikian ya cara menggunakan cara tabular untuk integral pada kasus-kasus tertentu. Tetapi ini bukan kasus yang berlaku umum untuk semua jenis integral parsial. Hanya kalau F bisa diturunkan jadi 0, kalau G bisa diintegralkan dengan mudah. Artinya sebentar, ini tidak berlaku ketika kalian berusaha mengintegralkan gini. Nah, manapun yang kalian pilih, kalaupun ini misalnya kalian jadikan F, turunannya bisa jadi 0 nggak? Bisa, aman ya. Tetapi masalahnya ketika kalian integralkan, integralnya makin sulit. Berarti tidak bisa. Jadi ini cannot work. Ya. With apa? Tabular method. Walaupun ini F-nya jadi 0, tetapi ininya makin susah. Bukan pilihan. Ngerti? Dia hanya mana yang diintegralkan berulang-ulang jadi mudah. Yang bisa kita integralkan ulang-ulang jadi mudah, sin, cos, tan pun nggak bisa. Tan diintegralkan makin susah, tan nggak bisa. Second quadrant juga nggak bisa.
Jadi hanya sin, cos, dan E pangkat. E pangkat X turunannya integralnya apa? E pangkat X lagi. Integralkan E pangkat X lagi. Nah, sekarang kalian coba. Ini maybe ini maybe special note ya. Catatan khusus saja. Ya, ini sini. Oke. Recording stopped. Ini udah dapat ikhlas kan? Pernah? Yang ini bagian ini udah ke parsial udah. Ini udah dapat belum? Nah, nanti tinggal kalau tipe-tipe tertentu gitu aja. Kalau ada soal UN, sebentar dulu sambil ngatat ya sedikit aja dulu. Apakah yang ini tadi, yang ini, bisakah ini kita pakai integration by part yang pakai tabular tadi? Ini kalau pakai tabular mau nggak? Nih, maulah. Turunannya kan jadi 1 dan 0, betul nggak? Ini integralnya tetap EX. Jadi ini pakai tabular aja kok. Ini tabular bisa nih, nggak usah pakai gini. Ngerti nggak? Nggak usah pakai UDV, ngerti? Nah, mana yang bisa pakai tabular, pakai. Oh ya, sekarang kalian mau catat yang ini ya. Dari mulai mana ini? Ini nggak usah. Dari mulai sini, ini. Ini. Dari sini aja udah ya. Ada, oke. Orang cuma bikin sepuluh. Begitu keluar masuk langsung tekan start lagi. Udah siap? Sekarang kalian try ini ya. Your turn sekarang. Ya, udah istirahat ya. Istirahat dulu. Jam berapa? Nanti bel kita istirahat sebentar ya.
1. Integral tan kuadrat ada nggak di tabel Mutiara? Ya, tabel. Ada nggak tan kuadrat? Nggak ada, ya kita ubah ya. Nggak ada deh. Ya kan? Integral. Nggak ada ya? Di tabel, potongan kuadrat ada? Ada nggak? Iya. X kuadrat dikali tadi apa yang sebelumnya? Sin cos itu ya? Ini cos. Berarti ini aja ya. Sin aja ya. Yang kelima, X kuadrat dikali sinusnya 4X tambah 3. Ini mudah nggak ditegalkan? Coba sin 4X tambah 3. Gampang kan? Ya. 4X tambah 3 apa nih? Integrasinya apa? Min seperkos kan? Min 1/4 cos 4X tambah 3, betul? Nah, ini kalau ditegalkan lagi jadi berapa? Ada 1/4 kali 1/4 berapa? Min 1/16 sin. Artinya ini masih mudah, nanti nggak? Masih mudah diintegralkan. Jadi maksudnya ini bisa kalian pakai cara tabulasi, maksud Bapak ya. Nah, selesaikan ini pakai tabulasi dengan Bapak tambahkan ininya. Kemudian yang keenam, 6 ini integral X kuadrat EX. 7 integral X kuadrat E pangkat 4X. Masih bisa? Kan 1/4 kan? 8 integral X pangkat 3 E pangkat min 2X dx. Ini dx belum. Nah, mana yang pakai tabular, mana yang enggak? Recording Oke. in progress. Nah, kita tutup bagian ini dengan menyiapkan atau memberikan beberapa soal untuk latihan. Nah, ini silakan dicoba. Apakah pakai rumus U kali DP atau pakai tabular? Tergantung. Mana yang bisa tabular, tabularkan. Baik, cukup ya. Selesai. Oke, demikian pembahasan kita tentang integral parsil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Nah, ini ditutup dengan salam untuk menutup